Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kalian semua, halo yang lagi mendengarkan podcast saya hari ini. Saya ucapkan selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bahkan tengah malam pun akan saya ucapkan bagi kalian yang lagi sedang sulit tidur malam ini. Kenapa sih saya harus mengucapkan semua waktu gitu ya? Karena itu saya nggak tahu kapan sih kalian mendengarkan podcast saya ini. Jadi saya ucapin aja lah ya semuanya biar afdal. Oke, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu luar biasa, bahagia, dan sehat mental. Amin. Nah, kali ini nampaknya sedikit berbeda gitu ya dari pertemuan kita sebelumnya yang biasanya kita pakai Zoom meeting atau grup WhatsApp. Kali ini saya minta kalian mendengarkan celoteh saya yang saya kemas melalui podcast. Hari ini mungkin pada bertanya-tanya gitu ya, kenapa sih Kak atau kenapa sih Bu kita harus pakai podcast hari ini gitu ya. Sebenarnya saya cuma mau sedikit berbeda aja dari pertemuan sebelumnya, biar kalian nggak bosen lah gitu ya, walaupun mungkin agak sedikit bosen gitu ya mendengar suara saya. Nah, di sini saya akan membawakan materi dengan tema dampak keras kepala dan bagaimana sih mengatasinya. Mungkin juga kalian akan bertanya gitu ya, kenapa sih harus membawakan tema ini gitu, kenapa nggak tema yang lainnya? Alasannya karena pertama, eh, ini merupakan salah satu materi yang harus kalian ketahui dan juga harus kalian pahami bahwasanya keras kepala itu boleh, hanya saja ada batasan dan sesuai tempatnya gitu. Daripada kita berlama-lama, mending langsung aja gitu ya kita masuk kepada sesi materi penjelasan saya mengenai dampak keras kepala dan bagaimana sih mengatasinya. Baik, kita sekarang masuk pada sesi materi untuk penjelasan keras kepala dan cara mengatasinya. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai materi tentang makna keras kepala, kenapa keras kepala itu bisa terjadi, kemudian tanda orang keras kepala itu seperti apa, dan cara mengatasi keras kepala itu bagaimana. Nah, harapannya di sini adik-adik semuanya sudah bisa dan siap gitu ya untuk mendengarkan podcast saya hari ini. Siapa sih yang nggak pernah dengar atau bahkan nggak tahu apa sih kata-kata keras kepala itu? Saya yakin semuanya pasti sudah pernah dengar dan bahkan ada yang sudah tahu apa sih sebetulnya keras kepala itu, gimana gimana sih wujud sifatnya dan sikapnya gitu ya. Apalagi kalau sudah circle-nya itu sering banget ngomong kayak, kok kamu keras kepala banget sih gitu, susah banget dibilangin gitu, ngeyel banget gitu sih kalau dalam bahasa Jawa ya, ngeyel gitu. Nah, apalagi kalau yang sudah sering banget scroll TikTok gitu ya, mulai dari pandemi itu pasti udah banget tahu soal lagunya Nadine Hamizah yang bertaut gitu. Kata-kata keras kepala nih kayaknya udah nggak asing banget lah buat mereka pendengar lagu bertaut ini gitu. Nah, di sini saya akan mencoba untuk mengulas kembali gitu makna dari keras kepala. Arti keras kepala itu sendiri bisa disebutkan sebagai individu yang tidak mau menuruti nasihat orang lain. Mereka yang memiliki sifat keras kepala ini biasanya bisa dibilang suatu bentuk penolakan gitu dari diri mereka terhadap sesuatu yang memang bertentangan dengan kemauannya, dan biasanya mereka akan terus memaksakan kehendaknya sampai sesuatu berjalan sesuai dengan keinginannya. Bahkan kalau misalnya kalian dengar penjelasan saya saat ini, pasti kalian memikirkan bahwasanya oh ternyata keras kepala itu gak baik ya, keras kepala itu negatif ya, jadinya konotasi kalian tuh selalu negatif gitu terhadap makna keras kepala itu sendiri. Padahal jika keras kepala itu diletakkan di tempat semestinya, diletakkan sesuai dengan takarannya, hal itu tidak akan menjadi negatif gitu. Misalnya apa sih Kak? Apa sih Bu gitu ya. Misalnya nih kalian keras kepala untuk terus memperjuangkan memperjuangkan cita-cita kalian nih. Kalau misalnya kalian ini diarahkan untuk kesini ke situ, tapi tuh kalian pengen banget untuk mencapai cita-cita yang sudah kalian pegang dari awal dan sampai akhir, itu nggak apa-apa gitu. Itu udah ditaruh dengan semestinya, asalkan masih dengan mempertimbangkan hal-hal yang memang sesuai dengan kehidupan kalian, seperti itu. Harapannya di sini adik-adik bisa memahami gitu ya makna dari keras kepala itu sendiri.
Oke, kita masuk pada sesi materi kedua, di mana sesi materi kedua ini saya akan memaparkan mengenai kenapa sih keras kepala itu bisa terjadi gitu. Di sini saya akan menjelaskan sebanyak 3 poin. Yang pertama ada karakter, kedua adanya tujuan tertentu, dan yang ketiga adanya rasa balas dendam. Yang dimana saya harap kalian tidak menjadikan penjelasan saya ini sebagai acuan utama gitu, karena sebetulnya keras kepala itu penyebabnya berbeda-beda setiap orang. Yang ada memang dari karakternya, ada yang memang ketika dia berpendapat dia keras kepala mungkin menurutnya itu adalah benar, dan masih banyak lagi yang sebenarnya menjadi penyebab kenapa sih keras kepala itu bisa terjadi. Oke, untuk penjelasan pertama kali ini saya mau menjelaskan mengenai karakter. Di sini saya akan mencoba untuk menyangkut pautkan dengan lagunya Nadine yang berjudul Bertaut. Mungkin di sini kita agak sedikit bernyanyi gitu ya. Bagi kalian yang bisa bernyanyi silahkan mengikuti, walaupun kita via podcast gitu. Nggak apa-apa, enjoy aja gitu ya. Enjoy, asik. Oke, jadi lagunya itu seperti ini. Keras kepalaku sama denganmu, caraku marah, caraku tersenyum, seperti detak jantung yang bertahu. Nyawaku nyala karena denganmu. Nah, pasti dari kalian yang udah dengerin dari awal sampai akhir itu udah tahu ranah saya kemana, bahwasanya keras kepala itu bisa terjadi karena memang itu suatu turunan dari orang tuanya. Bahkan itu bisa dikatakan sebagai karakter yang memang melekat pada diri individu itu sendiri. Bahkan orang yang keras kepala ini bisa dikatakan itu orang yang mudah tersinggung, bahkan mereka juga bisa marah dengan orang lain yang memiliki pemikiran berbeda dengan dirinya. Nah, itu penjelasan mengenai karakter. Kemudian yang kedua, di sini saya mau menjelaskan mengenai adanya tujuan tertentu gitu. Nah, di sini ini orang-orang tuh bisa keras kepala karena dia mau mencapai tujuan tertentu. Misalnya nih, di sini konotasinya bisa negatif, bisa positif. Kenapa? Karena ketika ketika keras kepala ini terjadi dan mereka sedang menggunakan keras kepalanya itu, dia biasanya antara mau ke ranah negatif atau ke ranah positif gitu. Di sini saya mungkin akan menjelaskan mengenai ranah positifnya saja gitu, yang dimana ketika orang sedang ingin mencapai tujuan tertentu, maka dia akan berusaha sekeras mungkin mempertahankan hal-hal yang memang ingin dicapainya. Misalnya nih ya, misal seseorang ini hendak mendapatkan sesuatu, namun jalan satu-satunya adalah ia harus keras kepala gitu agar tujuannya ini tercapai. Contohnya itu misalnya gini nih, kita nggak usah jauh-jauh ya cari contoh gitu, karena kita ambil dari lingkup Semaga aja. Misalnya nih kan orang tua nih udah nyuruh kita tidur cepat gitu ya. Kok tidur malam, orang tua ini udah nyuruh kita untuk tidur cepat gitu, tapi kita nih masih aja ngerjain tugas kita gitu, kita forsir gitu ya sampai malam gitu. Nah, itu tuh kita keras kepala banget nih, udah bilang sama orang tua, nanti dulu deh mah, atau nanti dulu deh bu, nanti dulu deh pak, gitu-gitu, nanti dulu gitu. Alasannya tuh kita nih pengen tugas ini cepat selesai supaya besok tuh kita bisa nonton DBL gitu sepuasnya seharian gitu. Kita bisa nonton DBL dari awal sampai akhir karena besok final gitu. Misalnya kayak gitu, itu tuh keras kepala yang memang menurut saya baik gitu, karena dia mau menyelesaikan tanggung jawabnya dulu baru dia bisa self reward dengan pergi nonton DBL sepuas dia, seperti itu. Dan yang ketiga ini, pada poin ketiga itu adanya rasa balas dendam. Kenapa sih bu? Atau kenapa sih kak harus banget dimasukin tentang rasa balas dendam gitu? Karena di sini biasanya orang keras kepala itu kepada orang tertentu aja nih, karena dia tuh pengen pengen ngebalaskan dendamnya, karena dia pengen nih orang itu ngerasa kesel dan kayak udah capek ngurusin ini orang, kayak kalau bahasanya itu munyak atau muak gitu dengan kita, supaya itu bisa membalaskan dendam kita. Makanya kita tuh selalu bersifat atau bersikap keras kepala tadi, seperti itu. Nah,
Mungkin 3 poin itu saja sih yang bisa saya paparkan mengenai kenapa sih keras kepala itu bisa terjadi gitu. Semoga harapannya kalian bisa memahami mengenai materi kedua ini. Nah, kita sekarang akan masuk pada sesi materi ketiga, di mana sesi materi ketiga ini saya akan memaparkan mengenai tanda orang keras kepala. Jadi di sini saya akan memaparkan apa sih sebetulnya tanda-tanda orang yang keras kepala. Nah, dia biasanya secara umumnya itu adalah pertama, mereka ketika ada ide atau rencana itu harus diwujudkan. Walaupun mereka tahu itu salah, pokoknya harus gimana pun mereka itu akan mengusahakan supaya rencana itu bisa diwujudkan. Kedua, ketika mereka itu selalu semacam hendak mewujudkan sesuatu hal gitu, walaupun orang lain itu nggak ingin melakukannya, tapi mereka tuh akan tetap terus melakukannya. Dan yang ketiga itu adalah tidak bisa atau susah menerima ide dan rencana orang lain yang memang bertentangan dengan mereka dan selalu menganggap bahwa ide orang lain itu tuh akan gagal dan tidak berhasil seperti itu. Dan yang keempat itu akan muncul rasa marah, kecewa, dan kesal bila memang dia itu dimintai sesuatu yang memang tidak sesuai dengan keinginan dan harapannya. Dan yang kelima itu setiap ada rencana nih dari orang lain yang memang tidak sesuai dengan keinginannya, dia akan menjalankannya. Tapi di tengah jalan tuh mereka pasti akan menjalankan itu semacam tidak sesuai dengan kesepakatan teman-teman di awal. Pasti kayak dia tuh akan berlaku sesukanya sesuai dengan apa keinginannya. Mungkin itu materi yang ketiga mengenai tanda orang keras kepala. Semoga bisa dipahami. Sekarang kita masuk ke materi terakhir, di mana materi terakhir ini saya akan membahas mengenai cara mengatasi keras kepala. Di sini saya akan memaparkan sebanyak 4 cara. Mungkin kalau misalnya dari teman-teman atau adik-adik di sini bisa mengatasi cara keras kepalanya melalui versi kalian, itu nggak apa-apa gitu ya. Saya di sini hanya memaparkan atau menjelaskan mengenai cara mengatasi keras kepala secara umum gitu. Yang pertama itu adalah cobalah dengarkan pendapat orang lain walaupun berbeda dengan kita. Terkadang kita itu perlu mendengarkan dahulu baru mencela mereka. Biasanya orang-orang yang keras kepala ini ketika sudah berbeda pendapat dia langsung bilang gitu, oh pasti rencanamu itu nggak bakal berhasil gitu, seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya. Nah di sini ketika kita akan mencoba mendengarkan, kita mengevaluasi gitu ya, kira-kira kelebihan dan kekurangan dari pendapat kita dan pendapat orang lain nih apa sih. Nah di sini kita bisa semacam mengevaluasi diri kita sendiri, yang benar tuh yang mana kayak gitu. Dan di sini kita bisa diajarkan untuk menjadi pendengar yang baik. Kemudian untuk yang kedua itu adalah belajar terbuka terhadap segala kemungkinan. Nah jadinya maksudnya adalah bagi kalian yang merasa sedang keras kepala hari ini, coba deh untuk membuka diri terhadap semua kemungkinan gitu, termasuk yang tidak terpikirkan oleh kalian gitu. Misalnya nih, ketika ada orang lain yang memaparkan idenya gitu, namun menurut kalian ide itu tidak terlalu baik daripada ide kalian, silahkan untuk kalian terima saja gitu. Kalian terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi kayak gitu. Jadinya kalian tidak memaksakan ide kalian untuk diterima oleh orang lain seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah mengakui jika memang kalian itu melakukan kesalahan. Nah, di sini ketika kalian mengakui bahwa misalnya nih pendapat kalian salah, atau misalnya pendapat kalian itu tidak sesuai dengan topik yang diangkat, silakan mengakui saja gitu, karena hal-hal tersebut itu tidak akan membuat diri kalian merasa rendah di mata orang lain. Justru orang lain itu akan merasa bahwasanya ternyata orang ini bagus ya gitu, orang ini bisa terbuka dengan orang lain, orang ini bisa memahami bahwasanya memang kita harus mencari pendapat yang sesuai dengan topik yang memang diangkat saat itu.
seperti itu. Nah, untuk yang keempat ini cobalah berdamai dengan keadaan gitu. Misalnya seperti saya yang bilang tadi, ketika kalian itu di dalam sebuah forum gitu, mau di kelas, mau di organisasi, ketika ketika pendapat kalian itu tidak didengar, ketika pendapat kalian itu misalnya tidak ada didukung oleh orang lain gitu. Nah, coba di sini kalian ikhlaskan saja gitu. Kalian bisa jangan memaksakan kehendak kalian. Kalian bisa belajar ikhlas dan juga menerima keputusan kelompok itu seperti apa. Namun jika kalian itu merasa pendapat kalian itu memiliki nilai positif lebih, silahkan kalian coba ungkapkan lagi nih, kira-kira pertimbangannya seperti apa, kemudian kelebihan serta kekurangan dari pendapat kalian dan juga pendapat orang lain itu seperti apa. Jadinya di sini ketika kalian akan mencoba untuk berdamai itu akan lebih baik gitu daripada kalian harus terus memaksakan pendapat dari diri kalian ke orang lain. Karena posisinya kalau misal kalian terus memaksakan kehendak kalian nih, kalian terus memaksakan pendapat kalian ke orang lain, hal itu tuh akan membuat orang lain tuh selalu merasa kayak kenapa sih orang ini nih gitu. Pasti mereka akan berpikiran negatif gitu, kenapa sih harus anak ini nih yang keras banget sama pendapatnya, padahal kan udah tahu salah gitu. Karena posisinya ketika kita tidak bisa mendengarkan pendapat orang lain, kemudian kita tidak belajar terbuka dengan kemungkinan baru, setelah itu kita tidak mengakui ketika kita ada kesalahan, atau misalnya kita nggak bisa berdamai sama keadaan, kita tuh nggak akan tahu gitu pendapat kita nih benar atau salah di mata lingkungan kita, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai dampak keras kepala dan juga bagaimana mengatasinya. Semoga dari podcast ini adik-adik sekalian bisa mendapatkan apa yang memang sudah disampaikan oleh saya dalam podcast hari ini. Silahkan nanti setelah kalian mendengarkan podcast ini, kalian bisa absen di komen YouTube gitu ya, di bawah, asik di bawah. Nah, jadinya kalian bisa tuliskan nama kalian bisa tuliskan kelas kalian serta nomor absen kalian, dan juga kesimpulan dari podcast saya ini nih apa sih yang bisa kalian dapatkan, seperti itu. Dan juga jangan lupa untuk mengisi lembar evaluasi yang akan saya bagikan di grup WhatsApp. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian gitu. Jangan lupa terus berdoa, jaga kesehatan, jaga mental kalian, jangan lupa bahagia. Dan misalnya ada yang mau bercerita kepada saya sangat terbuka lebar gitu ya untuk mendengar cerita kalian. So, saya akhiri pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mendengar hari ini. Semoga ilmunya bisa berguna bagi kalian dan juga kehidupan kalian. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.